Kematian 3 orang balita dalam tragedi kebakaran rumah di Kendari, Sulawesi Tenggara terus menohok perhatian. Di antara tangis kehilangan dan pedihnya hati orang tua yang ditinggal, ada gelombang kemarahan dari warganet terhadap SK, ibu korban. Gara-gara tingkah SK tinggalkan 4 anaknya di rumah sendirian hingga menjadi korban kebakaran, menyulut emosi di luar sana. SK diserang, aibnya dibongkar, hingga ia dicap sebagai ibu yang gagal. Terlepas dari itu, seperti apa duka sang suami saat melepas pergi 3 orang buah hati tercinta? Beranjak dari kisah duka, inilah kabar bahagia yang datang dari seorang kakek yang bersiap menunaikan ibadah haji di usia 107 tahun. Benarkah demi naik haji, kakek Hanusi gigih menabung selama 70 tahun? Seperti apa potret perjalanan Feni Rose dan Deswita dalam menjemput hidayah mereka hingga menutup aurat dengan hijab? Seperti apa kisah Ardianto yang membangun layanan jasa bernama Yanto Suruh yang viral di sosial media karena berkonsep membuka layanan jasa suruhan untuk mengerjakan pekerjaan apapun dengan bayaran seikhlasnya? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Bawa itu anak kecil dia di dalam. Ayam kecil. Allah Akbar. Lima hari sudah berlalu, tragedi kebakaran yang merenggut 3 nyawa balita di Kendari, Sulawesi Tenggara masih menitikan pilu yang teramat pedih. Peristiwa kebakaran yang harusnya bisa dicegah, tidak menelan korban, nyatanya terjadi dengan begitu tragis. Gara-gara tingkah sang ibu lalai, pergi meninggalkan anak-anaknya yang masih balita sendirian di rumah tanpa pengawasan selama 3 jam, berujung petaka. 4 orang balita yang baru berusia 1-4 tahun menjadi korban dahsyatnya kebakaran di rumah tersebut. Ironisnya, saat petugas pemadam kebakaran tiba, kondisi rumah telah dikelilingi api sehingga 2 balita berhasil diselamatkan meski kondisi sebagian fisik terbakar. Kejadian itu sumber informasi itu dari jam 9 ya. Jam 9, kita memadamkan kebakaran itu kurang lebih 1 jam ya. Sampai kita memastikan ya, pertama adalah apinya padam. Yang kedua adalah evakuasi korban itu sendiri. Waktu kita lakukan evakuasi korban itu, posisi letak korban yang kita dapatkan itu adalah di belakang itu, ada tempat tidur dekat dapur ya itu. Sania dengan yang kita bawa keluar ya. Ya. Kan kita di situ kita bawa korban, kita berhasil kita evakuasi keluar. Ya. Iya, tapi dalam posisi luka bakar berat ya. Kita evakuasi keluar. Pada saat informasi bahwa masih ada 2 korban, itu reruntuhan sudah rubuh. 2 balita berhasil diselamatkan, sementara 2 lainnya ditemukan sudah tidak bernyawa, terbaring di ranjang tidur dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Dan yang amat memilukan, bayi tersebut meninggal dengan posisi sambil berpelukan. 2 korban itu adalah ada yang kembaran yang Najma dan Najwa ya itu. Korban itu berada di atas bed ya. Ada kan spring bed bekas ada kumparan ada per ya. Di situ letaknya pada saat itu memang posturnya itu posisi itu dalam sedang berpelukan di situ. Kalau yang meninggal di tempat itu yang berpelukan itu Najwa dengan Zaki. Menurut Darmawan, selaku Kabid Penyelamatan Damkar Kota Kendari sekaligus Ketua Tim Regu Evakuasi, 2 balita tersebut tak bisa diselamatkan lantaran telah tertindih reruntuhan rumah. Sehingga ketika api padam dan berhasil dievakuasi, jasad kedua balita pun sudah tidak berbentuk. Itu sudah posisi merata ya, karena itu sudah temboknya sudah pada retak, tinggal didorong aja. Itu kita dorong itu karena sudah habis terbakar, hanya ada sedikit itu di yang samping di bagian prinsipnya habis terbakar lah. Itu sudah hangus ya, terbakar ya. Bahkan sebagian istri sudah
terberai. Itu anggota saya angkat langsung itu isi perutnya kan. Pertama korban yang kedua ya, dua itu korban diangkat. Terus ada organ tubuh ya, isi perut ya, itu yang kita angkat gitu. Nah itu pada saat korbannya diangkat ya, di posisi begitu, memang perasaan kita sebagai ayah ya, kita sebagai memang sangat memilukan sekali untuk itu, sedih ya. Di mana postur korban yang terbakar itu sebenarnya postur yang, tapi memang sudah agak sebagian organ tubuhnya sudah ini kan pecah. Kematian dua balita dalam tragedi kebakaran hari itu menguntai pedih yang amat pilu di dada orang tuanya. Pasalnya, NW, balita 2 tahun yang berhasil diselamatkan, justru meninggal menyusul 2 adik kembarnya setelah beberapa hari dirawat intensif di rumah sakit. Total 3 balita yang meninggal. Inilah yang menjadi pukulan terhebat bagi orang tua, terkhusus bagi sang ayah yang tiada henti menumpahkan air mata ketika mengantar jasad ketiga buah hati untuk dimakamkan. Di titik inilah tangis kehilangan sang ayah pecah. Peristiwa kebakaran yang menelan nyawa 3 orang balita itu masih menyulut amarah banyak orang di luar sana. SK selaku ibu korban jadi sasaran kemarahan warganet. Pasalnya saat peristiwa naas itu terjadi, sang SK justru tidak berada di rumah. Diketahui ia keluar bersama Ade, lelaki yang diduga sebagai kekasihnya. Kabarnya SK dan Ade keluar untuk mencari makan. Namun entah mengapa, keduanya justru 3 jam meninggalkan anak-anak di rumah sendiri tanpa pengawasan. Sikap lalai tak bertanggung jawab SK inilah yang membuat warganet menumpahkan kemarahan. Sangat amat prihatin sih ya, karena kok bisa, itu pertanyaan aku pertama gitu, kok bisa anaknya ditinggal gitu. Entah apa kesibukannya, entah apa yang bikin mungkin harus ditinggal. Cuman maksudnya aku tetap ya, anak-anak adalah anak-anak gitu. Nggak bisa kita mikirnya ya udahlah dia juga udah besar kok pasti bisa. Nggak bisa sih gitu. Karena anak-anak itu kan logikanya mungkin kadang belum jalan dan mungkin dia masih kayak penasaran. Colokan listrik aja kadang anak penasaran. Kalau dipegang tuh emang kesetrum gimana sih rasanya gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalau ninggalin anak harus tetap ada pengawasan orang dewasa lah. Dan kalaupun memang nggak ada, dibawa sih. Kalau aku sih gitu ya, antara dibawa atau ya tunggu dulu sampai ada yang bisa dititipin lah gitu. Jangan sampai ditinggal banget kayak gitulah gitu. Karena sekarang mau dibilang penyesalan juga udah percuma, anaknya nggak akan bisa balik lagi gitu. Terus mau apa, mau ngeratapin, mau nangis-nangis juga itu semua udah percuma sih buat aku gitu. Jadi ya kalau bisa dicegah kenapa enggak gitu. Kecewa ya, karena kita sebagai perempuan, pasti sebenarnya semua perempuan punya sisi keibuan ya. Nggak nyangka aja ada seorang ibu yang berani atau yang tega ya ngunci anaknya terus untuk pergi keluar gitu. Kalau memang dia mau keluar, setidaknya dia harus titipin sih. Kita juga pasti, jangankan anak, kalau kita punya adik juga kan, kalau kita mau keluar kita pasti nitipin ke seseorang. Ekspresi wajah SK yang tampak tenang dan tak terlihat duka saat berada di rumah sakit justru begitu kontras dengan potret kesedihan yang diperlihatkan suaminya Arfandi sekaligus ayah kandung dari 3 balita tersebut. Ia tampak begitu terguncang. Tiada lagi anak kesayangannya. Tiadalah sosok yang bisa menghibur hari-harinya. Luapan kesedihan Arfandi hanya teruntai lewat video kenangan bersama buah hati tercinta.
makan, mau es krim bilang. Nah, Kemarahan warganet terhadap SK kian menjadi ketika muncul berbagai pengakuan dari orang-orang yang mengenal SK. Menurut info yang beredar, SK telah 3 kali menikah. Dari 3 kali pernikahan, ia memiliki 5 orang anak. SK diduga lalai menjadi ibu lantaran sebagian tanggung jawab mengurus dan menjaga anak dilimpahkan kepada sang ibunda. Bahkan menurut warganet, ibunya meninggal dunia akibat kelelahan. Sejak itulah SK yang mengurus semua buah hatinya. Banyak yang menyayangkan sikap SK yang meninggalkan anak demi lelaki lain. Oleh sebab itulah, mereka berharap polisi terjun dalam mengungkap kasus ini secara terang benderang, termasuk memeriksa kejiwaan SK. Ya aku sih sebagai ibu hancur ya. Hancur sih pasti gitu. Ya aku nggak tahu ya, mungkin ini emang udah jalan dari Allah, udah takdir apa gimana, aku sih nggak paham ya gitu. Cuman ya sekarang anak dari berapa sekarang 1 ya. Ya tolonglah dijaga karena anak itu kan titipan gitu. Banyak banget orang di luar sana yang pengen punya anak tapi belum dikasih loh gitu. Ini udah dikasih anak ya tolonglah dirawat sebenar-benarnya gitu. Karena banyak banget yang pengen jadi ibu loh di luar sana gitu. Masa sekarang kita yang udah punya anak disia-siakan, ya janganlah. Berusia 107 tahun, seperti apa perjuangan kakek Sanusi yang gigih menabung selama 70 tahun demi bisa menunaikan ibadah haji di Tanah Suci? Seperti apa kisahnya? Sesaat lagi hanya di Insert Investigasi. The only thing I see